Jadi pandangan yang bersifat hakikat ini memang sulit dinalarkan. Hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang sudah tercerahkan yang bisa memahami kajian tentang yang tidak ada sebagai sumber dari segala yang ada di alam semesta ini. Menurut pandangan secara hakikat, sebenarnya kita ini tidak ada. Tidak ada kita ini sebenarnya. Semua yang ada di alam semesta ini sebenarnya hanyalah kekosongan, hanyalah kehampaan sebenarnya. Kita dan semua yang ada di dunia ini, di alam semesta ini, pada hakikatnya sebenarnya tidak ada. Tidak ada yang ada sebenarnya di alam semesta ini. Kalau pandangan secara hakikat. Kalau secara zahir, memang semua yang ada ini ya ada. Mustahil tidak ada, karena secara zahir, secara nalar, dan secara logika, yang ada ini memang ada. Mustahil yang ada ini tidak ada. Itu pandangan secara akal, secara nalar. Akan tetapi, bila kita memandang secara hakikat, maka yang ada ini sebaliknya. Artinya, yang ada di alam semesta ini sejatinya tidak pernah ada. Karena pada hakikatnya, yang ada itu hanyalah yang ada. Siapakah yang ada itu? Yang ada itulah sumber dari segala yang ada di alam semesta ini. Itulah dia yang kosong sebenarnya. Yang hampa, yang tidak berawal, yang tiada berawal dan tiada berakhir. Jadi kalau secara akal, bila kita memandang dengan akal pikiran kita, ya memang yang ada ini yang memang ada. Tidak bisa dipungkiri. Dan setiap yang ada, kalau menurut pandangan secara logika atau nalar, setiap yang ada itu bisa disentuh, bisa dilihat, dan lain sebagainya. Namun bila kita memandang dengan pandangan yang secara hakikat, maka yang ada ini menjadi tidak ada. Sebagai contoh, hari ini saudara kita ada yang berpulang ke rahmatullah. Kemarin dia ada. Bahkan sering kita ngobrol bersama saudara kita itu. Namun ketika ajal telah tiba bagi dirinya, maka dia harus menerima kenyataan itu. Artinya berpulang ke rahmatullah, kembali kepada asalnya yang tadi itu adalah tiada. Karena dari awalnya memang tidak ada. Dia ada karena diadakan. Makanya dikatakan dia tidak ada karena dia ada di dunia ini karena diadakan. Dari tiada menjadi ada, kemudian menjadi tiada. Kalau kita memandang dengan pandangan yang sifatnya hakikat. Jadi yang tidak ada ini, atau yang hampa, atau yang dikatakan ketiadaan itu, dialah sebenarnya sumber dari segala yang ada di dunia ini, atau di alam semesta ini. Semuanya bersumber dari ketiadaan. Sedangkan ketiadaan ini, dia tidak akan binasa, dia tidak akan hancur, dia akan kekal selama-lamanya. Karena dialah sumber dari segala yang ada itu. Mustahil
bila sumber dari segala yang ada secara hakikat akan mengalami kebinasaan atau kehancuran. Namun yang ada, yang bersumber dari ketiadaan tadi, wajar bila dia akan binasa. Wajar bila dia mengalami kehancuran. Karena memang dia diadakan oleh yang maha ada tadi. Jadi pandangan yang bersifat hakikat ini memang sulit dinalarkan. Hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang sudah tercerahkan, yang bisa memahami kajian tentang yang tidak ada sebagai sumber dari segala yang ada di alam semesta ini. Makanya, bagi yang belum bisa memahami tentang kajian ketiadaan adalah sumber dari segala yang ada, wajar. Karena mereka belum bisa memahami, belum bisa mengerti tentang kajian yang bersifat hakikat. Itulah perbedaan antara yang masih awam dengan yang sudah tercerahkan atau yang sudah mencapai makam ma'rifat, yaitu mereka yang sudah mencapai kesadaran murni. Jadi mereka yang sudah mencapai kesadaran murni ini, mereka di alam semesta ini, di dunia ini maksudnya, mereka menerima hidup apa adanya. Sabar ketika mendapat musibah atau bencana. Mereka tidak mengeluh. Karena mereka memahami, mereka mengerti tentang apa yang terjadi di alam semesta ini. Termasuk musibah yang menimpa diri mereka. Seperti itu. Sedangkan mereka yang belum mencapai tingkatan ini, yaitu tingkatan makrifat, mereka terkadang mengeluh atas apa yang mereka alami. Disinilah perbedaan antara orang yang sudah mencapai dan yang belum. Jadi alam semesta ini, seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya adalah kekosongan, kehampaan sebenarnya. Tidak ada yang ada sebenarnya. Akan tetapi, yang ada itu hanyalah yang maha ada, yaitu Tuhan pencipta alam semesta sebagai sumber dari segala yang ada.